Saudara pemirsa, pembahasan kali ini kita akan mengulas beberapa virus paling mematikan, bahkan pernah memusnahkan separuh dari populasi umat manusia yang ada di bumi. Pembahasan kami kali ini kami himpun dari berbagai sumber yang berasal dari jagat maya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pengayaan serta introspeksi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2020, wabah penyakit dengan nama virus corona yang berasal dari Cina membuat heboh dunia. Dilaporkan wabah penyakit ini dapat menewaskan setiap orang yang telah terinfeksi. Namun tahukah kita, ternyata dalam sepanjang sejarah dunia ini ada wabah yang lebih mengerikan dari virus corona. Bahkan perlu ratusan tahun untuk pulih dari wabah atau pandemi tersebut. Setidaknya tercatat ada 5 wabah penyakit mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama adalah wabah Justinian. Wabah ini berasal dari Cina dan pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 540 Masehi. Penyakit ini menyerang di seluruh benua selama hampir 200 tahun dan diperkirakan telah menyebabkan populasi Eropa turun sekitar 50% dari waktu ke waktu. Penulis sejarah Yunani, Procopius Plancius, menulis bahwa puncak wabah itu menewaskan 10.000 orang per hari di Konstantinopel. Menurut Procopius, saat itu tidak ada tenaga dan waktu untuk menguburkan yang mati, maka banyak mayat-mayat ditumpuk di jalanan, sedangkan yang sehat banyak yang takut untuk menguburkan karena takut tertular. Jumlah sebenarnya dari wabah Justinian ini tidak pernah diketahui. Diyakini oleh para sejarawan bahwa wabah ini sebagai salah satu wabah yang paling mematikan yang pernah ada. Yang kedua, penyakit cacar. Wabah cacar sebelum dilenyapkan oleh program vaksinasi secara global pada pertengahan 1960-an, penyakit cacar telah menewaskan setidaknya 300 juta orang. Penyakit cacar ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan kini sudah sangat jarang terjadi karena telah ditemukan vaksin sebagai obatnya. Di zaman Mesir kuno dan pada abad ke-18, sekitar 400.000 orang per tahun meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup banyak yang buta atau cacat permanen. Yang ketiga, flu babi. Diperkirakan flu babi telah menewaskan setidaknya 285.000 orang hingga 500.000 orang. Virus ini adalah varian dari H1N1. Infeksi yang sama menyebabkan flu Spanyol pada tahun 1919 yang mengerikan. Varian lain pada virus yang sama seperti epidemi flu Asia yang terjadi pada tahun 1998 hingga 1969 dan menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia. Yang keempat, virus Black Death. Black Death atau kematian hitam adalah virus pes yang sudah bermutasi genetik. Virus ini melanda Asia dan Eropa pada 1340 hingga 1350-an. Virus pandemi ini adalah yang paling ganas dalam sejarah manusia. Paling ganas karena mengakibatkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang. Para sejarawan percaya penyebaran dimulai di suatu tempat di Cina melalui sepanjang jalur sutra untuk menyebar ke Eropa. Populasi dunia pada saat itu diperkirakan sekitar 475 juta. Black Death menguranginya menjadi 350 juta orang. Butuh 200 tahun bagi populasi dunia untuk bangkit kembali ke level sedia kala. Sejarawan Norwegia Ole Benedicto memperkirakan bahwa jumlah kematian mungkin lebih parah. Data tersebut cukup luas dan banyak sehingga kemungkinan bahwa kematian hitam menyapu sekitar 60% dari populasi Eropa. Yang kelima, flu Spanyol. Pada tahun 1919, usai perang yang menghancurkan di Eropa, varian baru dari virus flu H1N1 muncul. Virus ini menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk beberapa daerah paling terpencil, dan jumlah korban tewas diperkirakan telah mencapai setidaknya 50 juta orang. Sekolah dan teater pada saat itu ditutup selama tahun 1919 hingga 1920, dan rata-rata digunakan sebagai kamar mayat sementara serta rumah sakit. Demikianlah 5 virus paling ganas sepanjang sejarah dunia yang dimulai dari zaman sebelum Masehi hingga era modern saat ini. Semua dapat kita ambil manfaatnya. Salah satunya adalah bahwa hidup dalam dunia adalah menjalani sebuah kehidupan sementara. Semua punya waktu dan perputaran siklus. Mungkin hikmahnya Tuhan sedang memberikan ujian atas umat manusia. Apapun itu, kita wajib untuk terus waspada dan banyak menjaga kesehatan serta bermuhasabah terhadap apa yang terjadi.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.